di tengah pandemi. Minggu lalu kita sudah bahas kalau kriminalisasi ini adalah salah satu bentuk penghalangan kebebasan sipil di tengah pandemi. Dan untuk diskusi kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang tren kriminalisasi itu dan akan membahas tentang beberapa kasus yang dimana Mbak Asvin sendiri adalah salah satu ini ya Mbak, terlibat dalam jadi pengacara publiknya gitu ya, di kasus Mas Raffio. Ya. Oke, nanti kita akan bahas itu juga. Sama tolong untuk kawan-kawan semua yang bergabung harap di-mute dan tidak menyalakan video. Thank you. Untuk membuka, Mbak Asvin boleh sedikit kasih gambaran ke kita semua nggak tentang kondisi kriminalisasi ini? Maksudnya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dengan banyaknya orang-orang yang tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba ditahan, entah itu karena dengan tuduhan menyebarkan hoax selama pandemi, atau vokal dengan kritik, atau yang kemarin kita lihat di Malang, atau di Tangerang, berhubungan dengan anarko, atau ada rencana menjara seperti itu. Sebenarnya secara umum, tren ini tuh sedang menunjukkan apa? Tren kriminalisasi di setengah pandemi ini menandakan atau menunjukkan peristiwa apa sih yang lebih besar daripada itu? Oke. Terima kasih Kirana dan teman-teman semua yang sedang mendengarkan. Sebetulnya sebelum saya mau cerita sedikit sebelum sampai ke jawabannya menunjukkan apa, sebetulnya apa yang terjadi ini ada dua kriteria. Satu, yang di masa COVID tapi tidak terkait dengan kritik terhadap penanganan COVID-19, tapi juga ada yang di masa COVID dan langsung terkait dengan kritik. Jadi ketika ada orang mengkritik penanganan, dia kena. Jadi ada dua kriteria besar ini. Nah, kalau yang teman-teman anarko, yang atau dituduh anarko gitu ya, yang di stigma anarko, itu masuk yang kriteria pertama. Juga beberapa orang yang sedang aktif mengadvokasi Omnibus Law Cipta Kerja juga ada di golongan ini. Tetapi juga ada orang yang karena mengkritik penanganan COVID-19 kemudian dianggap menghina presiden, penguasa, dan juga ada juga yang dianggap dituduh menyebarkan hoax. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi gini, kemarin ada yang bertanya kepada saya dan saya jadi sangat sadar tentang hal ini gitu. Ada yang bertanya, kan lockdown atau karantina wilayah dimanapun juga terjadi. Di Eropa terjadi, di India terjadi, kok beda-beda ya gitu. Nah, saya jadi sadar bahwa hukum atau tindakan hukum itu adalah cuma instrumen, dia cuma alat. Jadi seperti contoh kasih tentang pisau. Pisau bisa dipakai untuk motong buah, motong pempek ya. Ini kita mau buka. Atau dia bisa dipakai untuk menusuk orang atau menakut-nakuti orang untuk menjamret gitu. Yang salah bukan pisaunya, tapi si pemakai. Jadi yang menggunakan pisau untuk menusuk ya jadi penjahat. Nah, ketika pemerintahan menggunakan hukum secara represif, berarti dia pemerintahannya represif, itu persoalannya. Nah, kalau kita lihat, maka dan sebetulnya bukan hal yang baru pasti buat YLBHI dan Lokataru, karena kita sama-sama melakukan dokumentasi dari tahun 2019 dan bahkan sebelumnya ketika ada Perpu Ormas, ini memang pemerintahan yang semakin lama semakin represif gitu. Dan ketika masa seperti COVID-19 ini, ketika semua orang dalam keadaan krisis, panik menjadi sangat mencolok. Karena harusnya ketika masyarakat lagi panik, lagi kekurangan, yaitu diangkat, dielus, bukan dipukul gitu. Mungkin itu Kirana jawaban awalnya. Oke. Kalau tadi kan ada dua berarti ya, yang tidak terkait langsung dengan penanganan COVID, sama yang terkait langsung dengan penanganan COVID gitu ya Mas Win? Iya. Nah, untuk yang pertama mungkin terkait dengan yang tidak terkait dengan penanganan COVID. Tidak terkait langsung dengan kritik penanganan COVID. Misalnya tentang dalam menertibkan masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan PSBB ini, polisi juga menangkap
orang yang kedapatan berkerumun atau ya pada jam-jam mereka melakukan razia pada jam-jam tertentu lalu membawa mereka ke kantor polisi, bahkan hanya untuk diedukasi tapi harus dibawa ke kantor polisi dulu kayak gitu. Dibawa ke kantor polisi mungkin bukan tujuannya untuk dikriminalisasi tapi ya diberikan edukasi, disuruh cuci tangan, dimasukkan harus lewat bilik desinfektan segala macam. Itu kan menurut saya dengan membawa mereka mengedukasi itu ke kantor polisi itu sudah bentuk intimidasi seperti itu. Mengapa sih dalam menetap aturan PSBB sendiri harus seperti itu kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi sekarang sudah banyak yang dikenakan dijerat pasal juga, tidak cuma dibawa kantor polisi lalu diedukasi, tapi sekarang sudah jadi tersangka kayak gitu. Nah, untuk yang tipe-tipe yang seperti ini, Mbak Aswin, mungkin masyarakat banyak yang melihat kalau ya sebenarnya dalam situasi seperti ini penegakan hukum seperti itu diperlukan untuk masyarakat yang bandel lah istilahnya atau apa. Sebenarnya sejauh apa tipe-tipe penertiban seperti itu harus dilakukan dalam kondisi saat ini? Mana yang sebenarnya itu tidak perlu dan mana yang sebenarnya ya oke, itu bisa diterima gitu. Ya, yang pertama begini, di dalam hukum itu tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Nah, apa sih maksudnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan? Kesalahan itu ya harus ditetapkan, ada di dalam peraturan. Kalau enggak, masyarakat tahu dari mana, tidak boleh pergi berempat, cuma boleh berdua misalnya ya contohnya, kalau dia nggak ditetapkan. Nah, ketika polisi di DKI Jakarta menangkap 18 orang, meskipun kemudian dipulangkan, tapi dipertontonkan gitu ya, jangan lupa waktu itu belum ada PSBB. Ya, jadi ya masyarakat juga dan karantina wilayah ditolak oleh, iya kan? Ya, Dan Jogja tadi dicontohkan oleh Kirana tepat sekali yang pangan Jogja ya, yang pangan Jogja. Jogja kan belum ada PSBB ya, seingat saya begitu. Dan saya tanya ke teman-teman Jogja, oh belum jelas di sini kata mereka begitu. Nah yang kedua, kan ini mereka lagi bikin dapur umum, lagi membantu tugas pemerintah gitu. Dan sebetulnya kan Presiden juga mengatakan harus tolong menolong. Loh, tapi kok aparat di bawah malah betul tadi mengintimidasi mereka. Kalau dibawa ke kantor polisi pasti nggak enak karena orang sudah mengasosiasikan kantor polisi akan jadi tersangka gitu. Tentu saja bukan berarti kita semua ingin ada orang berkeliaran di luar gitu ya, seperti tidak ada ketika ada kondisi COVID-19 ini, ketika ada pandemi. Tetapi pertama dia tidak boleh represif. Kenapa? Tidak semata-mata karena itu melanggar hak asasi manusia atau misalnya tidak ada hukumnya begitu ya. Kan hukumnya mengatakan pasal 93 di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatakan orang bisa dipidana kalau pelanggaran dia itu menimbulkan salah kedaruratan masyarakat. Misalnya karena kita dilarang keluar, kita keluar, gara-gara kita keluar ada klaster baru, ada 10 orang terjangkit, nah itu bisa kena pidana. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Tapi ada alasan yang ketiga, hukum yang represif itu tidak akan mengubah kesadaran masyarakat. Padahal karena ini darurat kesehatan masyarakat, bukan darurat sipil, siapa sih pertanyaannya yang bisa mengawasi orang 24 jam sampai di dalam rumah dan di dalam kamar mandi? Kenapa saya bilang begitu? Karena misalnya ada orang dalam pemantauan ya, pengawasan, ada pasien dalam pengawasan, pemantauan, ODP, PDP itu, yang misalnya aturannya dia kalau dia dikarantina di rumah, maka dia harus dia terakhir masuk ke kamar mandi. Karena ada protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan. Dia tidak boleh menggunakan sebaiknya tidak menggunakan alat makan yang sama. Nah, polisi sanggup nggak mengawasi itu? Ya nggak mungkin ada polisi yang sanggup. Bukan salah polisinya, ya memang tidak mungkin polisi mampu mengawasi seperti itu. Jadi kesadaran yang harus dibangun. Ketika polisi menerapkan atau negara menerapkan dengan represif, dia pasti akan bolong kebijakannya, tetap aja akan ada yang terjangkit karena COVID-19, karena rakyatnya tidak punya kesadaran untuk menjaga, karena ini ada asumsi yang salah menurut saya, penularan itu bukan hanya terjadi di jalan kan, tetapi juga di
ruang-ruang privat gitu. Dan kebanyakan justru tertularnya juga di ruang-ruang privat karena kelambatan identifikasi dan tidak ada tes massal. Gitu kiranya. Nah, yang satu lagi tadi bahas sedikit tentang yang sedang membantu pemerintah tapi malah dibubarkan kayak gitu. Ada kejadian yang di Walhi ya kemarin ya Mbak, kalau nggak salah Walhi atau apa gitu, dia sedang melakukan rapat untuk kegiatan Walhi dan ya kegiatan kegiatan manusiaan lah ya untuk menjalankan itu tapi malah dibubarkan. Berarti apa bisa dikatakan sebenarnya di lapangan juga aturan-aturan yang tidak boleh berkerumun minimal maksimal cuma 4 orang atau kayak gitu, dia tidak benar-benar tidak memandang, tidak ada batasan yang jelas gitu tujuannya apa atau mereka berkerumun dalam tujuan apa untuk kegiatan apa, sebenarnya juga tidak diperhatikan oleh aparat atau bagaimana, seperti itu menunjukkan seperti itu. Ya tepat sekali. Saya pikir itu kalau misalnya dari mana kita bisa cek dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tahu apakah aparat siap atau pemerintah siap. Dari mana? Misalnya gini, dilarang di negara lain ada larangan pergi 100 meter, dilarang berada di luar 1 jam gitu, atau dilarang hanya kan di dalam Permenkes atau Permenhub atau di dalam PP PSBB misalnya ada hanya boleh untuk menjalankan pekerjaan ini gitu. Nah sekarang kita tahu dari mana dia sedang menjalankan pekerjaan itu, karena kami ada pengaduan ada seorang perawat dijemput suaminya, dan kita tahu perawat adalah garda depan, diberhentikan, suaminya disuruh push up. Sekarang pertanyaan saya, push up itu ada di mana gitu ya. Terus di dalam Permenkes dan Permenhub kan ada semacam sedikit ketidakjelasan gitu, dikatakan di situ boleh digunakan untuk penumpang, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dan juga jaga protokol kesehatan. Misalnya kalau dia masing-masing sudah pakai masker ya, tidak nempelin hidungnya satu sama lain gitu ya di motor, maka tetap nggak boleh gitu. Ini perawat yang jadi salah satu garda depan dan diperlakukan seperti ini gitu. Jadi kan atau ada pertanyaan lainnya, misalnya yang bergiat di pasar modal gitu. Kalau ada yang satpamnya dia harus naik kereta api karena dia tidak sanggup dari Bogor, karena dia tidak sanggup beli rumah di Jakarta, padahal kantornya di Sudirman. Nah, dan karena kereta dijarangkan, maka kan kita lihat tuh fotonya dan videonya penumpang menumpuk di berbagai stasiun gitu. Itu kan udah melanggar PSBB, semua harus dibubarkan berarti gitu. Berarti mereka nanti nggak bisa masuk kerja. Ini bagaimana? Kok polisi nggak ngebubarin yang di stasiun kereta api padahal sudah melanggar protokol kesehatan? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebetulnya menunjukkan pemerintah perlu membuat aturan yang lebih detail atau melakukan briefing mekanisme yang lebih detail, dan kita lihat juga tindakan di satu kota dengan kota lain berbeda. Nah, berarti kan tidak ada kesamaan begitu. Kalau di Jakarta mungkin kita udah tahu ada PSBB dan melihat semacam eskalasi tindakan aparat itu, kita bisa oke lah ada PSBB, jadi mungkin ada ininya, ada pemicunya gitu. Tapi mungkin yang di kasus di Labuan Bajo itu Mbak Asvin, yang mereka berkerumun kemudian dibubarkan tapi tidak tidak diberikan solusi juga, malah dipulangkan ke tempat mereka tadinya berkumpul itu, karena mereka waktu itu pulang ke Labuan Bajo tapi tidak mendapat tempat tinggal karena ditolak oleh keluarga atau warganya karena mereka baru dari daerah yang artinya banyak COVID-19 ya, seperti itu. Saya mau bahas tentang tindak lanjut dari kesalahan aparat itu. Katanya kabarnya sekarang keluarganya itu sedang
mengupayakan menempuh jalur hukum karena memang dampak terhadap korbannya sangat terlihat dari pemukulan dan lain sebagainya itu. Tapi sayangnya Polres Manggarai, kalau nggak salah, Polres Manggarai itu mencoba untuk menempuh jalur mediasi seperti itu dengan keluarga. Tapi sekarang tapi untungnya keluarga masih bersikukuh untuk menempuh jalur hukum dan menolak upaya mediasi seperti itu. Dan kabarnya lagi, justru kepolisian di sana mau menyelesaikan ini dengan pelanggaran kode etik aja, bukan dengan uh, jalur hukum sesuai dengan tingkat atau level kekerasan yang terjadi kayak gitu. Kalau dilihat dari itu aja, Mbak Aswin, prospek apa ya, jika terjadi hal-hal yang di luar kendali seperti itu, yang tidak diinginkan seperti itu, seperti apa ya, remedi untuk korbannya bagaimana Mbak Aswin? Bagi orang-orang yang mungkin nanti di Jakarta akan muncul kasus yang sama Ya, di tempat lain seperti itu. ya. Ini bicara pemulihan rumit ya. Tapi sebetulnya sebelum sampai ke pemulihan, mari kita bedah kasus itu. Itu sebetulnya ada kesalahan yang berlapis-lapis derajatnya. Pertama, kalau pertanyaannya apakah di Manggarai Barat ya, kalau saya nggak salah ingat ya, Ya, apakah di Manggarai Barat itu sudah ada ketentuan PSBB? nah makanya saya mau bahas itu karena di Manggarai waktu itu tidak ada ketentuan PSBB. Betul, betul. Satu, kedua, apakah kalau ada PSBB larangan itu bisa diikuti dengan pemukulan, apalagi sampai berdarah? Itu kan persoalannya, ya kan? Pasti pasti tidak. Itu sudah gagal 2 kali. Di situ artinya kepolisian tidak tahu hukum bahwa di situ belum ada PSBB, dan kedua dia tidak tahu hukum bahwa kalaupun ada orang bersalah pun, orang nyolong atau pembunuh sekalipun tidak boleh dipukul, tapi hanya disidik. Tidak ada itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang polisi adalah memukul tersangka, nggak ada itu. Kecuali kalau itu bela diri kepolisian, ya itu sangat wajar, dia mau dipukul, polisi bisa menangkis, dan itu pun harus proporsional. Nah, yang ke ini sebetulnya itu kesalahannya, dan sebetulnya begini, sebetulnya ketika kepolisian melakukan sanksi yang keras, justru akan uh, publik akan percaya dengan kepolisian, akan mendukung kepolisian dan punya trust kepada kepolisian, sehingga kalau kalau kepercayaan sudah dibangun, apapun yang dilakukan kepolisian akan diikutin gitu kan, akan dengan senang hati, oh ini kepolisian yang pasti dia baik nih, kalau dia yang memberikan sesuatu ya kita ikuti gitu. Tapi kalau nah itu dia, pemulihan di Indonesia sangat sulit. Jadi ada banyak kasus-kasus bahkan sampai meninggal, kita tahu lah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita ketahui, banyak, dan sedikit sekali yang anggota kepolisian yang dijatuhi hukuman pidana, padahal kan katanya persamaan di depan hukum gitu. Dan sebetulnya apa yang apa yang bisa dilakukan untuk orang yang mengalami ini, sebetulnya bisa juga melakukan pengaduan ke lembaga-lembaga seperti Lokataru, YLBHI, atau kalau bisa langsung ke Komnas HAM, ke Ombudsman Republik Indonesia, itu juga bisa mengadukannya. Begitu Kirana. Oke, kalau tadi dari hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan penanganan COVID, sekarang mungkin ke menurut saya ini hal yang lebih ajaib sih tentang anarko, Mas Win, di tengah pandemi seperti ini. Itu kan awalnya dimulai dari penangkapan katanya anggota kelompok anarko di Tangerang, dan dari situ tiba-tiba muncul pengumuman kalau anarko ini sebenarnya mau merencanakan penjarahan sepulau Jawa seperti itu. Terus kemarin juga ada di Banjar kalau tidak salah, sama di Malang juga masih sama kaitannya dengan kelompok anarko ini. Gimana nih Mbak Aswin?
seperti kepolisian menciptakan apa ya, ketakutan yang tidak perlu. Apakah kita perlu takut dengan ancaman kelompok ini, ataukah kita tidak perlu takut, atau ini sebenarnya ada rencana lain gitu dari memunculkan kelompok anarko tanpa sebab di tengah pandemi ini? Iya, ini memang ini agak ajaib ya bahwa tiba-tiba anarko punya kekuatan luar biasa untuk sejarah ke Pulau Jawa, anggotanya jadi cukup banyak gitu ya. Padahal kalau kita ke jalan-jalan kayaknya anggota anarko dikit-dikit aja gitu ya. Itu pun banyak yang tidak sungguh-sungguh yang berupa anak pang dan lain-lain. Tapi di luar itu pertanyaannya, apakah penjarahan itu kemudian terjadi? Tidak. Apakah kepolisian menjelaskan kenapa tidak terjadi? Karena kami sudah melakukan tindakan ini? Tidak. Padahal sebuah tindakan pengumuman seperti itu sangat serius. Yang kedua, penangkapan-penangkapan itu kalau kita lihat kan ada yang menunjukkan barang bukti buku, ya, gitu. Pelarangan buku itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi buku yang menjadi terlarang. Apalagi buku seperti Terelie yang ditunjukin itu. Iya, yang tidak Gitu, ada buku novel biasa banget itu. Kenapa? tidak ada hubungannya juga Iya, sama jadi apapun. betul, tidak ada hubungannya sama apapun. Nah, kemudian penangkapan-penangkapan ini pada umumnya diikuti dengan pelanggaran hukum. Misalnya, orang ditangkap tengah malam atau di waktu-waktu yang tidak wajar. Padahal tahu nggak sih sebetulnya Undang-Undang 881 Hukum Acara Pidana mengatakan apa itu penangkapan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, bukan untuk dihukum, bukan untuk dihukum atau bukan untuk bikin mereka kapok, ya karena ada asas praduga tidak bersalah. Sampai dia diadili, sampai ada putusan di tingkat pertama pun, kalau orangnya banding, dia harus dianggap belum bersalah. Apalagi baru jadi dilaporkan gitu. Tapi peristiwa-peristiwa seperti yang kita dengar kan tidak ada. Orang ditangkap tengah malam. Emang orang bisa diperiksa tengah malam? Orang pertanyaan standar kepolisian di BAP tertulis, apakah Anda dalam keadaan sehat? Apakah Anda sanggup untuk didengar keterangannya? Iya, jam 1 malam siapa yang sanggup gitu ya. Mungkin polisinya juga sudah lelah gitu. Nah, itu ada masalah itu. Nah, tapi kalau kita lihat, mari kita lihat yang lebih besar ada apa ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman mendapatkan, tapi banyak teman-teman saya mendapatkan, coba saya baca ya, beberapa WhatsApp berantai sekarang sedang beredar dari beberapa waktu lalu, ketika narasi anarko ini naik, sebelum naik dan sesudah naik, hati-hati dengan napi yang dilepaskan, gitu kan? Karena ada 35.000 narapidana yang dilepaskan karena mereka rentan terjangkit COVID. Mari kita lihat angkanya berapa yang kemudian dikembalikan ke lapas dalam arti melakukan tindakan kriminal lagi. 13 orang seingat saya pada tanggal belasan April. 13 dibanding 35.000, bisa kita hitung nggak itu berapa? Gitu kan? Itu jauh sekali. Apakah sampai 10%? Enggak sampai kayaknya. Nah, jadi ada persoalan itu. Dan saya juga mendapatkan WhatsApp dari orang yang meneruskan, yang dia mendapatkan dari orang yang mengaku anggota kepolisian ya. Kita tidak tahu benar atau tidaknya gitu. Sebentar ini. Diganggu preman, ini nomor HP pemburu preman, Polda DIY, Poltabes Semarang, dan lain-lain. Untuk yang tinggal di wilayah Jakarta. Ini maksudnya baik sekali ya penyebaran nomornya, tapi embel-embel kalau diganggu preman itu sangat tendensius. Harusnya kan polisi menyebarkan ini betul. Anda punya masalah, motor Anda hilang atau apa, Anda butuh bantuan, anak Anda diculik, itu harusnya di seluruh setiap waktu ada hotline dan bisa diuji betul nggak hotline-nya diangkat. Tapi kalau ini pemburu preman, ini kan sangat mengerikan. Nah, ada juga SMS yang WhatsApp yang beredar, izin meneruskan kalau keluar rumah kemanapun begini pergunakan HP di tempat yang aman, perhatikan selalu situasi sekeliling, kemudian jangan pakai perhiasan gitu ya. Teman saya sampai ada yang bertanya, ini ngeri sekarang ya Asen ya, karena ada banyak
ini banyak yang narapidana yang dilepaskan, yang begini. Ketika ditanya ada yang menyaksikan nggak? Tidak ada. Nah, jangan lupa juga baru ada pengumuman. Ini semua saya cerita agak panjang ya, maaf, tapi ini sangat penting. Ada sebuah pengumuman tentang permintaan maaf yang bernama Dina Levinta. Kita nggak tahu ini orang beneran atau tidak, karena meminta maaf kepada Range Market Pondok Indah karena telah memberitahukan berita yang tidak benar dan itu menyebar melalui layanan WhatsApp dan menimbulkan kekerasan. Apa sih gitu ya? Jadi ceritanya begini, dia bilang, guys hati-hati ya gitu. Temannya Dina, teman gue tadi dirampok di dalam supermarket, Range Market Pondok Indah, serem banget. Dipepet di aisle pas sepi sama 2 orang bawa pisau, 2 iPhone dan uang 1,5 juta dibawa kabur. Dan itu berendeng. Ternyata itu hoax gitu. Ada beritanya juga di Megapolitan Kompas, kabar perampokan bersenjata di Range Market Pondok Indah merupakan hoax. Nah, pertanyaannya, polisi sudah menangkap dalang di balik ini belum? Gitu. Apakah si Dina ini pernah diperlihatkan mukanya ada atau tidak orangnya? Begitu ya. Kenapa orang yang memberi makan orang lain melalui Solidaritas Pangan Jogja bisa didatangi kepolisian, tapi orang-orang seperti ini tidak? Ini maksudnya apa? Jadi ini kalau kita lihat satu persatu, memang dia tidak akan menunjukkan apa-apa. Tapi kalau kita potret semakin besar, jelas ini ada teror yang sedang terjadi. Terornya mau mengatakan apa? Mau menakuti masyarakat, gitu. Ya tentu saja kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui siapa yang melakukan sesungguhnya, karena negara yang punya alat-alat untuk mengetahui hal ini, dan kita hanya bisa menuntut negara untuk membuka. Harusnya ada evaluasi kepada aparat kepolisian kemarin. Oh ya, juga salah satu yang ini yang ternyata pencuri helm, ya kan, yang katanya dia ketua anarko. Itu aja sama orang-orang yang baca anarko diketawain, anarko punya ketua gitu. Terus ngaku lagi ketua gitu. Karena padahal sebetulnya anarko kan egaliter gitu ya. Nah, ini kemudian diketahui dia adalah pencuri helm. Nah, pertanyaannya, dia kan sudah di dalam kepolisian ya, karena bajunya sudah tidak ada gitu. Kok bisa ada orang di kantor polisi kemudian atau sudah ditangkap membuat video seperti ini? Kan kalau kita ditangkap, handphone kita disita. Artinya ada yang memfasilitasi. Ini harusnya diusut sama Kapolri dan Presiden. Ini ada apa? Gitu. Kenapa bisa ada orang yang sudah ditangkap, bisa diminta membuat video, videonya disebar, menimbulkan ketakutan, dan ketahuan ternyata pencuri helm. Kayak gitu. Berarti ini memang sedang secara garis besar tadi ya Mas Vin menciptakan ketakutan gitu ya di masyarakat. Menarik tadi Mas Vin bicara tentang penanganan, ada beberapa kasus yang ditangani tapi justru yang menciptakan ketakutan dibiarkan seperti itu. Ini juga menunjukkan mungkin pemerintah atau aparat ini pilih-pilih kasus, pilih-pilih hal yang hal yang mau dibongkar itu dia pilih-pilih. Kalau untuk kasus Mas Raffio sendiri yang kemarin baru saja ditangkap, itu kan tidak hanya menurut saya itu tidak hanya kriminalisasi biasa gitu, itu sudah tingkat lanjut, sudah ada plotting yang sangat terstruktur dan bagaimana dia dijebak seperti itu. Walaupun masih dugaan mungkin. Terkait dengan profil Mas Raffio sendiri, kita juga bisa kaitkan menurut saya dengan 3 orang mahasiswa di Malang yang baru saja ditangkap juga Mbak Aswin. Kalau dilihat dari profil mereka masing-masing ini kan berempat di mahasiswanya 3 orang, Mas Raffio seorang, berempat jadinya. Berempat ini punya track record atau histori tentang giat mereka pegiat HAM gitu. Maksudnya mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat secara langsung atau secara langsung mengkritik pemerintah seperti Mas Raffio mungkin di media sosial dan di kegiatan lainnya. Nah, ini apakah
Bagaimana dengan tren ini, Mbak Aswin, tentang serangan terhadap pembela HAM di di masa pandemi ini, terlebih bagi orang-orang yang vokal terhadap penanganan ketidakmampuan pemerintah khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Ya, jadi kalau kita lihat kan Raffio pernah menulis sebuah artikel ya di tirto.id tentang penanganan COVID dan juga pernah nge-tweet tentang staf sus presiden ya. Nah, dan ini sama juga dengan teman-teman di Malang yang merupakan pegiat keamisan Malang yang tentu saja aktif dan kritis menyuarakan kritiknya tentang kebijakan, berbagai kebijakan. Jadi memang ini sebetulnya menurut saya sudah diprediksi ketika Presiden mengatakan akan jadi Presiden di dalam rapat terbatas yang kemudian kita dengar luas pernyataannya kan mengatakan begini, darurat kesehatan ini akan diikuti dengan darurat sipil gitu. Dan meskipun kebijakan darurat sipilnya tidak pernah terjadi ya, Kepres atau apalah itu, tapi pernyataan itu tidak pernah dicabut loh. Dan yang ada adalah Kapolri mengeluarkan surat telegram juga tentang soal menghina presiden, kemudian soal COVID, menghina presiden di masa COVID. Ini padahal penghinaan presiden sudah dicabut oleh dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi kan gitu. Nah jadi udah ini semua jelas sekali bahwa ada, dan tidak perlu kita heran karena kebijakannya begitu, ada pembungkaman kritik kepada pemerintah. Dan sebetulnya pemerintahan yang takut dengan kritik akan menjadi pemerintahan yang gagal atau pemerintahan yang gagal di dalam sejarah. Kenapa? Kalau orang berhasil dia tidak akan takut dikritik, hanya orang yang gagal yang takut dikritik. Yang kedua, kalaupun dia tidak gagal, dia terancam gagal karena dia tidak mau dengerin orang. Misalnya begini, buruh tentu saja tidak akan merasakan apa yang dialami petani ya di masa sulit ini. Mahasiswa tidak akan tahu apa yang dialami pengemudi online. Pengemudi online nggak bisa merasakan apa yang dialami ibu rumah tangga atau petani. Apalagi presiden, apakah presiden bisa merasakan atau tahu 100% apa yang dialami oleh buruh yang dirumahkan? Tidak mungkin. Apakah presiden bisa merasakan 100%? Tidak mungkin. Kita aja nggak bisa, apalagi presiden yang naik keluar mobil dan akan ada forrider yang mengawal dia sehingga dia nggak pernah kena macet gitu. Nah jadi karena itu ya dia harus diberitahu oleh siapa? Oleh orang sekelilingnya. Tapi mungkin orang sekelilingnya juga nggak tahu. Menteri Perhubungan mungkin nggak pernah kena macet juga karena juga dapat pengawalan patroli polisi. Jadi dari siapa? Dari masyarakat, dari rakyat itu sendiri yang ngalamin. Jadi dalam situasi semakin krisis, maka kuping harus makin lebar, jangan makin sempit, dan makin nggak tahan mendengarkan kritik. Kalau suasana lagi gemah ripah jenawi lagi banyak, ya dia nggak perlu dengerin kritik. Tapi dalam kondisi seperti ini, supaya kebijakannya tepat, dia justru harus mendengarkan kritik gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat ini jangan-jangan ketakutan. Jadi tindakan represif ini jangan-jangan adalah wujud ketakutan, ketidakmampuan dalam menangani COVID-19 yang kalau betul itu kita semua perlu memberitahu, nggak usah takut, Pak, dengerin aja. Justru semakin nggak mau mendengarkan kritik, makin hancur nanti negara Indonesia. Gitu. Kalau ini Mbak Aswin tentang tadi menyinggung darurat sipil sendiri, jadi keinget kalau di dalam skala global sendiri di negara-negara lain juga sedang terjadi hal yang sama, di mana negara semacam mengatasnamakan emergency gitu, karena sedang darurat, jadi meningkatkan
kekuatan aparatnya atau semacam sewenang-wenangannya seperti itu di masyarakat sipil. Nah, apakah dengan pernyataan Jokowi yang sebelumnya yang tentang darurat sipil tadi itu, kira-kira sebenarnya itu meski tidak dicabut, itu apakah itu sebuah bentuk intimidasi tersendiri kepada masyarakat untuk kayak takut gitu, kalau kita tidak bersama-sama mematuhi pemerintah sekarang, kita akan masuk ke dalam darurat sipil. Dengan tidak mencabut, dengan berkata seperti itu saja, itu sudah bentuk intimidasi kepada Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Ya, yang pasti saya dengarnya langsung takut. Ya, Iya, saya dengarnya langsung, saya mendengar itu langsung takut karena saya tahu undang-undangnya gitu, dan saya tahu persis Undang-Undang 59 itu mengatakan apa, yaitu namanya penguasa. Mungkin sekarang kalau kita datang ke depan para pejabat, menteri, presiden, kita bilang, hai penguasa, mungkin mereka marah sama kita kemudian dilaporin karena menghina, karena penguasa itu punya makna yang negatif gitu ya, orang yang berkuasa tanpa memperhatikan hukum, tanpa memperhatikan demokrasi. Nah, undang-undangnya itu mengatakan penguasa darurat sipil gitu. Jadi dari penamaannya aja sudah represif. Apalagi tindakan-tindakannya akan ada banyak sekali hukum-hukum yang dilanggar, aparat bisa masuk ke rumah-rumah dan lain-lain, melarang. Nah, dan di darurat sipil itu penguasanya adalah presiden bersama menteri-menteri terkait politik, hukum, dan tidak ada tentang kesehatan gitu. Jadi memang dia bukan untuk menangani kesehatan, tapi memang hukum takutnya orang gitu. Oke. Kalau balik lagi ke tentang tipe awal yang tadi yang tidak terlalu terkait dengan kritik terhadap penanganan COVID ini. Kemarin saya lihat di berita, saya agak lupa di Banjarmasin atau di mana gitu. Polisi sepertinya mulai mengikuti metode-metode aparat di Filipina seperti itu dengan melakukan penertiban warga yang kedapatan berkerumun atau semacam itu dengan kekerasan. Saya baca beritanya itu tentang menggunakan semacam rotan gitu, kepala dengan suatu alat. Ini Mbak Sin denger aku nggak ya? Soalnya agak-agak ini. Halo Mbak Sin. Mbak Aswin, apa ya? Tunggu ya kawan-kawan. Oke, dari Mbak Aswin ya. Kita tunggu Mbak Aswin ya dulu kalau kita. Jawabannya Mbak Aswin. Oke. Kayaknya ada masalah jaringan dari tempatnya Mbak Aswin. Jadi mungkin kita tunggu dulu 2-3 menit ya teman-teman. Yang mau aku katakan tadi itu mungkin tentang bagaimana pemerintah Indonesia ini juga sudah mulai mengikuti cara-cara yang sudah diterapkan atau sudah bisa kita lihat di negara lain seperti itu. Seperti misalnya di Filipina, bagaimana aparat kepolisian Filipina dalam menertibkan lockdown itu mereka sampai
masukkan manusia, masukkan masyarakatnya ke kandang anjing. Mungkin kita belum melihat hal-hal seperti itu di sini, tapi saya rasa, oke, Mbak Aswin udah balik lagi ya? Mbak Aswin, oke. Sudah, maaf aku terlempar tadi gara-gara ngomongin darurat sipil gitu ya. Langsung aku jadi takut. Nah, iya Mbak Aswin balik lagi ke yang ini, ke apa namanya, eskalasi kekerasan aparat dalam menertibkan PSBB seperti itu. Jika tentu kita tidak mau ya melihat apa sih, bagaimana kekerasan ini terus-menerus berlangsung atau malah semakin memburuk tiap harinya gitu. Tapi kita dalam keadaan seperti ini, keadaan pandemi dengan segala keterbatasan ruang gerak dan media tempat kita bisa bersuara atau menyampaikan kritik, apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya kita melakukan sesuatu untuk mencegah hal ini semakin memburuk gitu. Karena kita lihat dari hari ke hari semakin ada-ada aja gitu Mbak Aswin, tindakan aparat ini. Nggak hanya dari cuma memberikan edukasi, sekarang sudah main pukul, pakai alat apa segala macam, pakai rotan di Banjarmasin ya, sehingga saya di Samarinda gitu. Peran Ya, kita di sana. Ya, sebetulnya yang salah satunya yang teman-teman Lokataru sedang lakukan ini yaitu memberikan kesadaran publik, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita perlu mempopulerkan, mencatat gitu ya. Kan banyak sebetulnya kejadian-kejadian tidak pernah berubah karena dia tidak pernah digaungkan. Dia lepas begitu saja karena orang menerima apa adanya dan tidak pernah mempersoalkannya, dan jadinya bisa diulangi lagi dan makin lama makin parah. Nah, kita bisa membantu masyarakat yang terkena kasus-kasus untuk mencatat dan meneruskannya ke pihak-pihak terkait represi ini, atau juga soal COVID, akibat COVID yang lainnya gitu ya. Dan pasti menyuarakannya sekeras-kerasnya. Sebetulnya kalau kita lihat ada beberapa keberhasilan oleh masyarakat, misalnya darurat sipil tidak jadi secara resmi diberlakukan, karena kalau jadi tadi saya katakan ini sepertinya sudah darurat sipil merangkak gitu ya, pelan-pelan gitu. Tapi tetap lebih baik daripada kalau darurat sipil diberlakukan waktu itu tank langsung, kita nggak bisa mungkin bikin begini ya. Dan itu semua karena banyak orang menyuarakannya gitu. Jadi ternyata suara itu masih sangat, meskipun kita nggak bisa keluar, itu masih sangat bermanfaat. Jadi jangan takut-takut atau jangan menganggap satu suara kita itu tidak penting. Oke, kita move ke ini aja. Mungkin pertanyaan dari kawan-kawan yang gabung sama kita. Boleh untuk termin pertama, 3 orang penanya dulu. Ada yang ingin bertanya sesuai dengan broadcast-nya, boleh gunakan fitur raise hand untuk nanya pada Mbak Aswin. Kawan-kawan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, ada satu. Oke, Mas Hanif kemarin, ada juga ya di diskusi kemarin Mas Hanif. Ini Ramadan. Satu, ada lagi. Oke, itu dulu. Hostnya boleh tolong pertanyaan Mas Hanif ini, atau dibuka dulu ininya, grup chatnya. Oke, udah ada ya.
terima kasih Mbak Asvin atas materinya. Saya ingin bertanya Mbak, dalam kasus Raffio kemarin, apakah, aduh ini gimana bacanya ya? Itulah ya, patut dicurigai merekayasa kasus provokasi yang dituduhkan kepadanya dengan meretas akun sosial medianya. Gimana nih Mbak? Mungkin bisa ngasih insight tentang progres atau kasus Mas Raffio kemarin? Apakah patut dicurigai merekayasa kasus provokasi yang dituduhkan kepadanya dengan meretas akun sosial medianya? Terima kasih. Dari Mas Han. Ya, ya ada beberapa tadi huruf yang nggak terlalu jelas ya. Berarti yang sebetulnya ada pertanyaannya begini, siapa sih yang punya kemampuan meretas? Itu pertama. Jadi ini pasti bukan orang sembarangan, dan sebagai kata Kirana ini juga bukan kerjaan random. Dan yang menarik, yang dituduhkan itu sebetulnya sama dengan yang kita bicarakan, yaitu akan ada kerusuhan yang berarti ternyata terbukti di beberapa tempat hoax gitu, yang juga disuarakan oleh kepolisian. Nah, karena itu menurut saya kepolisian harus mengungkap siapa yang meretas uh, komunikasinya Raffio ini gitu. Karena kita tahu pada September 2019 ada banyak sekali orang diretas, termasuk 10 akademisi yang sangat kredibel di seluruh Indonesia, karena mereka menolak pembahasan undang-undang RUU, RKUHP, dan juga revisi undang-undang KPK. Dan kita dengar sekarang juga muncul beberapa peretasan, ada Merah, Johansyah, dari Jatam, dan semua yang kena adalah orang-orang yang kritis. Nah, publik, aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat siapa orang-orang yang melakukan peretasan ini, bukan hanya kepada Raffio, tapi juga sebelum-sebelumnya. Itu ya mungkin jawaban saya. Oke. Ada lagi teman-teman? Mbak ada yang menyapa. Assalamualaikum dan selamat sore. Selamat sore. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Oke. Oh ini sebenarnya dia mau bertanya host. Boleh di ini Sore. kan udah tapi di disable. Silakan Mas Muh Esrak Lukman. Udah bisa chat kan ya? Oke. Mas Dewin boleh. Mbak Aswin, Mas Dewin mau nanya. Langsung aja untuk yang ingin bertanya bisa di chat.
Sebelum ini dia dari Mas Saati ada pertanyaan nih Mbak. Apa motif dari negara atau aparat dalam menciptakan kondisi kekuatan dalam hal mendiskreditkan kelompok ideologi tertentu yaitu anarko, dan apakah korelasinya dengan pandemi corona yang sedang dihadapi? Balik ke pembahasan kita tadi tentang anarko itu ya. Oke, bahasannya udah balik lagi. Sambil nunggu Mbak Aswin, yang sudah raise hand mungkin bisa langsung aja di chatnya. Oke, Mbak Aswin udah ada lagi ya? Udah ada belum? Udah bisa dengar aku? Jangan nunggu lagi ya. Halo Mbak Aswin. Mbak Aswin ke mute. Hostnya boleh tolong nggak? Oke, Mbak Aswin ke mute deh. Oh, Mbak Aswin ke mute. 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 Mbak Aswin. Kayaknya masih ke mute deh. Ini saya di mute. Hostnya boleh tolong nggak? Mbak Aswin ke mute. Oke, sudah ya. Oke. Maaf, saya terlempar berapa kali nih. Aduh. Tidak apa-apa. Ini pertanyaan yang udah ada tadi berhubungan sama pembahasan tentang kelompok anarko yang tadi. Sebenarnya motif dari negara atau aparat dalam menciptakan Ya. ketakutan yang tadi kita bahas itu apa sih Mbak Aswin, dan kaitannya lebih spesifik terhadap kelompok ideologi tertentu yaitu anarko dan korelasinya kayak gitu. Ya, jadi begini, kita sulit untuk tahu motif yang sekarang apa, tapi dari sejarah hanya ada beberapa saja motifnya. Satu, untuk menakut-nakuti, biasanya gini, negara melakukan antisipasi dengan menakut-nakuti orang supaya orang kemudian tidak berani melakukan suatu tindakan. Tindakan itu bisa tindakan kritis atau juga tindakan kalau negara menganggap akan ada orang yang melakukan gerakan sosial gitu ya, ya dia menakut-nakuti supaya gerakan sosialnya tidak jadi. Atau ada orang yang mau melakukan penjarahan beneran misalnya, maka dia takut-takuti supaya penjarahannya tidak jadi. Jadi memang untuk menakut-nakuti sesuatu. Pada umumnya kan yang kalau tergantung sekarang yang mana kita lihat korbannya. Kalau korbannya orang yang kritis ya berarti supaya tidak kritis, supaya aksi-aksi kritis itu tidak terjadi. Kemudian motivasi yang lain adalah sebetulnya ketika ada sebuah ketidakmampuan yang ingin dia tutupi dan dia tahu ketidakmampuannya bisa meledak suatu ketika, sebelum itu meledak dia takut-takuti orang supaya tidak terjadi ledakan gitu. Nah, jadi motifnya kira-kira ada dua itu, meskipun ujung-ujungnya nanti akan sama. Oke, cukup menjawab ya Mas Agni. Ini dari Mas Dewin. Menurut Mbak Aswin, mengapa langkah darurat keamanan sipil yang lebih dipilih ketimbang darurat kesehatan sebagai pendekatan selama pandemi oleh pemerintah? Dan lanjutannya, apa yang sebenarnya hendak disampaikan pemerintah bahwa pandemi ini mempunyai potensi berkembang menjadi konflik sosial atau gegapnya pemerintah menghadapi situasi yang sama sekali baru ini untuk semua orang? Terima kasih.
Iya, jadi begini, sebetulnya Indonesia dari sejarahnya, Indonesia sebagai sebuah sistem negara ya, pemerintah itu, dari sepanjang masa Indonesia merdeka, hanya sedikit, bukannya tidak ada, hanya sedikit pemimpin yang tidak menganggap rakyatnya sebagai musuh, gitu. Sebagian besar menganggap rakyatnya musuh, musuh itu artinya apa? Harus ditakuti, dia takut kepada musuh kan, karena itu musuh harus dikerasin, harus membuat ancaman apa ancang-ancang terhadap musuh gitu ya. Nah, dan tampaknya sebetulnya kalau kita lihat soal darurat sipil dan lain-lain, pendekatan keamanan dan menganggap rakyat sebagai ancaman tampaknya sedang mainstream lagi di politik di pemerintahan saat ini. Kalau dia tidak menganggap rakyat sebagai musuh, maka dia akan merangkul rakyatnya. Kalau dia menganggap rakyat sebagai teman, dia akan dengarkan apa kata temannya. Tapi kalau rakyat yang sebagai musuh, dia akan basmi musuhnya, dia akan basmi suaranya karena dia tidak menganggap pernyataan musuh sebagai pernyataan yang baik, begitu kan? Gitu. Dan kalau kita lihat pertanyaan lanjutannya Dewin, apa dampak terhadap demokrasi? Jadi ini pertanyaan penting. Pertanyaan penting karena begini, setiap suatu tindakan yang meskipun hanya diniatkan untuk kepentingan sesaat, dia pasti punya dampak jangka panjang. Ketika misalnya ya kita nggak tahu yang mana kan ya, misalnya pemerintah panik merasa sudah gagal gitu ya melakukan penanganan COVID, utang banyak, dan orang pemerintah sendiri yang mengatakan dari krisis ekonomi biasanya menuju krisis politik, sehingga saya juru bicara presiden mengatakan itu ya. Jadi ini bisa kira-kira kita tahu mereka sudah membuat prediksi-prediksi, analisis-analisis yang kemudian menempatkan rakyatnya ancaman gitu ya. Maka di dalam tindakan seperti ini demokrasi kita dalam jangka panjang akan dipertaruhkan, dan saya sepakat dengan Dewin, kita harus mampu mengungkap ini karena kalau tidak maka akan terulang, dan sebetulnya sudah terulang karena peristiwa peretasan pada September tidak diungkap, maka sekarang terjadi lagi. Jadi kita mari bersama-sama, baik korban, calon korban, atau orang yang tidak menjadi korban, sama-sama meminta hak privasi kita, yaitu kalau ada kejahatan seperti peretasan, kami mau ada pelakunya. Bukan cuma kalau ada pencurian handphone, pencurian dompet yang ada pelakunya, dipukul sampai berdarah atau meninggal. Bukan kan, kita kepingin ada kejahatan rumit, kejahatan yang melibatkan mungkin oknum aparat, itu yang harusnya bisa diungkap. Oke. Soal kriminalisasi ya, itu tadi saya katakan di awal, kalau kita lihat pola-pola kriminalisasi, itu hanya bisa terjadi ketika dilakukan dengan pelanggaran hukum acara pidana, yaitu 881. Dan namanya pelanggaran, ya kasus yang dibangun di atas pelanggaran, ya nggak ada kasus, semuanya sudah ada pelanggaran, ya itu sudah cacat hukum, begitu ya. Gitu. Sayangnya memang di Indonesia, ini saat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi kepada negara dan sistem hukum kita. Pada tahun 1600-an, 1700 ada sebuah konsep namanya habeas corpus, bring the body. Kalau ada orang ditangkap, waktu itu karena banyak penangkapan ya sewenang-wenang oleh raja, muncul oke, kalau raja nangkep atau penguasa menangkap atau pemerintah menangkap, maka orangnya yang ditangkap harus dibawa ke depan sebuah otoritas yaitu hakim. Untuk apa? Untuk dilihat orangnya masih hidup gak, bonyok gak, dipukul gak, gitu. Nah, setelah tahun 2020, apakah Indonesia punya sistem itu? Tidak ada. 1700-an itu, gitu. Akibatnya misalnya dalam banyak kasus ketika kawan-kawan LBH dan bukan hanya LBH tapi yang lain tidak bisa ketemu sama kliennya, ketika dia ketemu terlihat 2 hari kemudian terlihat bekas memar dan lain-lain. Jadi ini memang modus di seluruh dunia secara internasional. Kalau ada orang disiksa atau dipukul, maka dia tidak bisa ditemui oleh penasihat hukum supaya bekas-bekas lukanya sedikit membaik. Dan persoalannya di Indonesia, kalau ada orang ditangkap atau ditahan, kita bisa protes kemana? Kita bisa protes ke orang yang nahan. Kalau orang yang nahan bilang, kamu udah benar saya tahan, kita bisa naik banding kemana?
keatasannya yang nahan, ya adalah juga satu kesatuan, yaitu kepolisian, menurut undang-undang kepolisian. Jadi nggak ada jalan keluar. Dan padahal Indonesia sudah menjadi negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik, dan di dalam Kovenan dikatakan setiap orang yang ditangkap atau ditahan harus dibawa ke depan ke depan persidangan untuk dinilai sah atau tidaknya penahanan itu. Nah, Indonesia tidak punya ini, dan tidak pernah ada orang yang, dan tidak ada pernah orang, maksud saya anggota DPR tidak pernah menyuarakan ini terus-menerus secara lantang. Kita nggak dengar. Yang ada mereka bikin hak angket KPK gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhis Rakman. Kira-kira bagaimana pandangan Mbak sendiri terkait kritik yang dilakukan oleh para aktivis atau pejuang HAM di media sosial? Apakah memang pantas untuk dikenakan pasal-pasal yang berkaitan, ataukah memang ini cuma akal-akalan dari pemerintah sendiri dengan alibi akan mengancam situasi negara? Seperti itu. Ya, udah langsung dijawab ya. Jadi sebagian besar saya sepakat dengan Bung Isra, sebagian besar itu tidak patut untuk dibawa ke persidangan gitu, karena itulah modusnya tadi banyak pelanggaran hukum acara, dan ada juga orang-orang yang ditangkap karena menyebarkan hoax, berbohong, katanya ya hoax ya. Tapi kan kita tahu bahwa produksi hoax oleh pemerintah juga banyak, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja karena nggak tahu gitu. Dan kita lihat LP3AS, sebuah institusi penelitian yang sangat kredibel, mengeluarkan 37 pernyataan blunder oleh pemerintah, dan beberapa diantaranya, dan banyak diantaranya hoax gitu. Nah, tapi kok mereka tidak ditangkap karena menyebarkan hoax? Bagaimana ini? Jadi hoax mana yang bisa ditangkap, mana yang tidak? Atau siapa yang penyebar hoax yang bisa ditangkap atau yang tidak? Ini namanya kan sudah tidak ada persamaan di hadapan hukum. Negara hukum kita udah hancur-hancuran ini gitu. Padahal ini belum 5 tahun loh. Ya kan, ini periode kedua ini belum setahun kali ya, gitu. Jadi sebetulnya saya ingin sekali-sekali Pak Jokowi gitu ya nguping diskusinya teman-teman Lokataru, dan sudah memahami bahwa kritik itu ya karena kita ingin pemerintahan lebih baik. Jangan ditafsirkan orang yang kritik tidak mau ada pemerintahan, ya itu kan namanya spin lagi gitu. Karena kita tahu nggak mungkin nggak ada pemerintah, ya kamu harus baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Hegelian. Perkenalkan, saya warga biasa atau awam. Kok melihat kejadian kriminalisasi kali ini agak mengerikan ya. Apalagi ini terjadi pada kelompok masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan untuk kerja-kerja HAM. Entah sudah berapa kali kejadian ini menimpa kelompok masyarakat sipil. Saya sebagai warga menjadi semakin takut untuk bersuara. Entah ini punya dampak terhadap kondisi demokrasi di negara kita, berdampak pada kelompok warga lain, tapi menurut saya ini harus bisa diungkap segera untuk memutus rantai ketakutan dan kemerosotan demokrasi kita. Kalian saja sebagai kelompok masyarakat sipil mudah untuk dikriminalisasi, apalagi kami sebagai warga. Saya menganggap bila kali ini pihak masyarakat sipil tak mampu mengungkap peristiwa ini, maka menambah catatan kekalahan warga lagi. Warga akan semakin takut kena. Oh, ini sebenarnya sudah bertanya, dia menyampaikan ketakutannya. Ya, saya setuju sepenuhnya itu. Dan harapannya Mbak Aswin dapat mengungkap peristiwa ini. Seperti itu. Ya, mungkin Mbak Aswin ada tanggapan dan pesan untuk Mas Hegelian atau teman-teman lain yang mungkin juga sebenarnya kesini karena takut dan mencari solusi bagaimana menghilangkan ketakutan untuk bersuara. Ya, terima kasih Bung Hegelian, yang dari namanya aja udah bukan orang biasa. Bercanda saya. Saya setuju sepenuhnya dengan pernyataannya, dan ya mari kita sama-sama desakkan bahwa yang harus mengungkap ini kan kepolisian. Jadi kalau polisi tidak bisa mengungkap atau tidak mau mengungkap siapa peretasnya, maka ini satu langkah lagi kegagalan kepolisian. Kita tahu selama ini tindakan teror kepada masyarakat sipil, pada pegiat HAM, itu jarang sekali yang terungkap, atau pegiat anti korupsi. Banyak juga yang disiram mobilnya dan lain-lain dengan air keras, bukan hanya Bung Novel ya, tapi kita tidak pernah dengar itu, atau sedikit sekali yang ketahuan pelakunya. Dan
dan tentu saja kita butuh kerjasama semua orang ya, misalnya para ahli IT dan lain-lain untuk ikut membantu ini. Meskipun sebetulnya tidak perlu ada ahli IT swasta karena ada cybercrime unit di Mabes Polri begitu. Jadi kalau tidak berhasil, maka itu kegagalan dari cybercrime unitnya Mabes, bukan kegagalan masyarakat begitu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan lagi, ini dari Mas Nathaniel. Ingin saya tanyakan bagaimana sikap pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aparat agar hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh aparat dalam hal melakukan kriminalisasi tengah pandemi ini. Apakah perlu pemerintah harus apakah perlu pemerintah harus ada aturan yang dibuat untuk mengawasi mereka atau sebenarnya tidak diperbolehkan? Baik lagi ke pengawasan aparat yang melakukan hal yang tidak perlu atau di luar batas tadi, Mbak Asvin, gimana sebenarnya pengawasan dari pemerintah? Ya, ya. Jadi memang ini pertanyaan kunci juga oleh Bung Nathaniel. Masalah di Indonesia persis itu, tidak ada lembaga pengawasan atau lembaga pengawas yang kredibel. Kita tahu ada Kompolnas, tapi bahkan ketika Kompolnas tugasnya waktu itu ya hanya mengusulkan Kapolri, Kapolri tidak diusulkan oleh Kompolnas, begitu, dan Kompolnas juga diam aja. Dalam kasus-kasus yang kemarin tidak selalu juga Kompolnas kritis kepada atau mendukung kasus-kasus yang diangkat oleh masyarakat. Nah, supaya kita jelas saja, maka ada banyak sekali proses politik di dalam pemilihan komisi-komisi negara, titip-titipan, baik titipan kepentingan, organisasi, dan lain-lain, dan itu yang menyebabkan setidaknya dari pengaduan orang-orang yang pernah mengikuti seleksi tersebut, yang membuat mereka tidak bisa independen, atau memang yang terpilih bukan yang terbaik atau bukan yang paling independen gitu. Misalnya ada salah seorang yang tidak terpilih, dia bilang, ya saya harus ketemu dengan partai-partai, saya nggak mau, dan saya jadi tidak terpilih gitu. Dia tahu yang lainnya ketemu partai-partai dan lain-lain. Saya pikir ini bukan rahasia lagi karena sudah banyak yang membuktikan sendiri begitu sayangnya. Jadi memang kita kalau mau lebih sistemiknya, bagaimana caranya agar ada lembaga pengawasan yang kredibel, tidak hanya untuk kepolisian, tapi juga kejaksaan dan juga kehakiman. Kita buka lagi pertanyaan. Yang mau bertanya silakan di chatnya, sudah bisa taruh pertanyaannya, atau mungkin raise hand dulu juga boleh. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Ada Mbak Asvin. Oke. Langsung ada 2. Dari Ahyawira Azikra, Mbak mungkin ya. Bagaimana menurut Mbak Asvin melihat langkah DPR yang kebut dalam membahas Omnibus Law di tengah situasi pandemi ini? Oke. Mbak Asvin, apakah Mbak Asvin? Oke, masih ya? Dengeran kan Mbak Asvin? Iya. Masih. Aku juga membaca. Okay. Ya, ini juga selamat sore. Ini juga penting sekali. Memang kita punya ini kondisi negara yang paling pahit buat rakyat karena sejak revisi Undang-Undang KPK dan pembahasan RKUHP di akhir tahun lalu 2019 sudah fix tidak ada oposisi di DPR gitu. Ya adalah, tapi sangat lemah
karena semuanya sekarang sudah menyatu dengan gerbong pemerintah. Akhirnya tidak ada check and balances. DPR tidak lagi menjadi pihak yang mengawasi, fungsinya DPR itu kan salah satu fungsinya mengawasi pemerintah. Tapi mereka bukannya mengawasi, tapi sekarang menjadi endorser menurut saya, endorser agenda-agenda pemerintah. Pemerintah minta omnibus law suatu hari, lagi COVID, mereka tetap membuat omnibus law cipta kerja. Di New Zealand, DPR-nya membuat omnibus law juga, tapi untuk penanganan COVID. Jadi omnibus law-nya istilahnya DPR dapat, tapi isinya bukan tentang COVID, tapi tentang cipta kerja yang malah akan menyengsarakan rakyat itu. Dan fungsi anggaran sebetulnya juga adalah fungsi DPR, tapi sudah didahului pemerintah bikin Perpu APBN dan jadi DPR ini ngapain kerjanya sih? Kok bikin legislasi aja gitu. Nah ini memang membuat kita garuk-garuk kepala meskipun kita nggak kutuan gitu ya. Dan menurut saya memang mereka akan terus membahas ini di tengah situasi pandemi justru karena pandemi, karena senang nggak ada rakyat yang bisa aksi karena kita PSBB di Jakarta. Begitu. Oke. Ini udah ada lagi beberapa. Selamat sore Mbak, saya ingin bertanya. Mbak Aswin tadi menyebutkan bahwa jenis kriminalisasi di tengah pandemi ada dua. Salah satunya yaitu kriminalisasi terhadap orang yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Sebenarnya dalam mengkritik langkah atau kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi, utamanya ketika menggunakan media sosial sebagai media kritik, batasnya seperti apa yang tepat menurut peraturan perundang-undangan agar tidak berpotensi dikriminalisasi. Dia mau mengkritik, tapi mungkin ada ketakutan tersendiri karena melihat keadaan seperti ini. Sebenarnya yang mungkin ternyata banyak yang ingin mengkritik seperti, tapi ketakutan juga, nggak cuma Mbak yang bertanya ini, tapi dari Mas Hegelian itu tadi. Ingin mengkritik tapi takut jadi kriminalisasi. Gimana tuh Mbak? Ya, jadi pada akhirnya kita melakukan self-censorship dan ketika melakukan self-censorship itu artinya ada yang tidak betul di dalam suasana kebebasan berpendapat. Sebetulnya kalau menurut hak asasi manusia, garis yang tidak boleh adalah melakukan siar kebencian, yaitu menghasut orang, melakukan advokasi untuk menghasut orang, melakukan kekerasan atau permusuhan, atau diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau kebangsaan. Di luar itu ya boleh gitu. Nah, ada juga soal kebebasan, misalnya ya dia berbohong, menyerang martabat orang, dan lain-lain, itu juga bukan sesuatu yang direkomendasi oleh hak asasi manusia, tetapi PBB itu sudah mengatakan itu harusnya menjadi ranah perdata gitu. Gugatan ganti rugi. Kenapa? Karena sifatnya individual. Yang tidak individual itu adalah yang tadi, yang hate speech itu tidak individual, itu serius. Nah, meskipun juga aturannya dia harus dilarang. Jadi aturannya begini, hate speech harus dilarang negara. Tapi apakah seluruh orang yang melakukan hate speech dipidana? Belum tentu, tergantung. Itu ada ukuran-ukurannya lagi, misalnya. Jadi harusnya kan orang melakukan hate speech sekali, dia dihentikan. Kamu nggak boleh lagi. Kedua kali masih begitu, ketiga dipidana. Atau dia pejabat publik, menteri, melakukan siar kebencian. Wah, itu berbahaya, karena langsung diikutin, kan dianggap kebijakan negara. Dia bisa dipidana gitu. Atau intensitasnya di depan ribuan orang, sedang ceramah keagamaan, apapun agamanya gitu. Nah, itu juga berbahaya, karena dia pemimpin umat, dia punya umat, dan sangat besar kemungkinannya apa yang dia ucapkan akan terjadi. Di luar itu kritik gitu ya, kecuali tadi saya bilang yang menghancurkan martabat, memfitnah, dan lain-lain, dan itu bukan pidana harusnya. Dan sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu sudah membuat sebuah langkah maju untuk mengatakan presiden itu bukan orang loh gitu ya. Cuma karena sekarang presiden selalu dikaitkan dengan cucunya, Jan Etes, maka kita lupa bahwa presiden itu adalah kelembagaan, kepresidenan, bukan orang. Makanya ada KSP, kantor staf presiden gitu. Kantor staf kepresidenan.
Nah, karena dia bukan orang, maka dia nggak boleh tersinggung gitu. Karena apalagi kalau yang diserang gitu ya, atau yang dikritik adalah cara dia memimpin negara ini. Kecuali kalau misalnya yang diungkapkan adalah Jokowi sebagai person pada tahun 60-an yang bego dan lain-lain yang ada kaitannya dengan dia sebagai presiden gitu ya. Ya itu urusan pribadi, makanya presidennya harus lapor sendiri. Setidak-tidaknya sekarang aturannya di Indonesia harus lapor, datang ke kantor polisi, dan itu sudah dicontohkan presiden sebelum ini SBY, masih ada fotonya beredar waktu itu kan untuk mengingatkan kita presiden SBY tersinggung sama orang, jadi datang sendiri ke kantor polisi. Jadi kalau presiden tersinggung sama 20 orang, ya presiden datang 20 kali ke kantor polisi untuk mengadu, karena persamaan di hadapan hukum, kalau tidak cuma akan jadi jargon gitu, dan rakyat lama-lama nggak percaya sama hukum. Sangat berbahaya kan kalau rakyat tidak percaya pada hukum. Mungkin itu. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah tinggal 15 menit lagi, satu ini yang sudah kita terima masih ada 3 pertanyaan lagi. Ini karena ada yang raise hand satu, Mas Diki A. Faisal. Setelah itu kita tutup ya pertanyaannya. Buat Mas Diki, boleh dimasukin aja pertanyaannya. Sekarang dari Mas Alif Zulfikar, selamat sore. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin setiap kejadian yang telah berlalu ini adalah buatan pemerintah sendiri untuk menutupi kejadian-kejadian sebelumnya? Karena jika dilihat kembali, setiap ada kasus baru yang muncul, kasus tersebut tidak pernah bertahan lama dan pasti akan ada pengalihan kasus-kasus lain. Jika ada kemungkinannya, apa keuntungan bagi pemerintah untuk menutupi berbagai kasus? Karena menurut saya semakin banyak hal yang ditutupi, maka akan semakin banyak masalah baru yang tertuju pada pemerintah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya juga bagus sekali, tajam. Sebetulnya Bung Diki mau mengatakan, Pak Diki mau mengatakan, satu kasus tidak selesai pasti akan menimbulkan kasus yang kedua, dan akan semakin lama semakin banyak. Kenapa? Karena artinya sistemnya semakin mapan, modus operandinya semakin jadi, pelakunya makin percaya diri. Karena itu kan sebetulnya pesannya ujian buat saya atau Lokatario YLBHI adalah agar kita bisa mendorong penuntasan seluruh kasus. Tentu saja ini akan jadi kami ambil sebagai beban kami, meskipun karena segala keterbatasan juga pasti tidak sanggup, karena itu minta tolong buat teman-teman semua. Begitu. Oke. Lagi ini nggak ada di chat kayaknya, tapi dia kirimnya private ke saya. Selamat sore Mbak, saya ingin tanya, apakah memang benar sekarang tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru? Yang kedua, bagaimana pendapat Mbak tentang sikap ex-aktivis 98 dalam berbagai isu kekinian seperti kriminalisasi, konflik agraria, dan lain sebagainya? Oke, gimana nih Mbak? Apakah kita sekarang menuju Orde Baru? Ya, sebetulnya sejak tahun ini, sejak periode pertama, tengah-tengah, di laporan tahunan YLBHI tahun 2017, kami mengeluarkan lagi tipologi kasus-kasus Orde Baru. Itu sebetulnya mau mengatakan begini, hati-hati, ini tipologi kasusnya muncul lagi. Itu 2017. Nah, jadi apa sih sebetulnya Orde Baru? Orde Baru adalah sebuah kepemimpinan, sebuah politik yang tujuan utamanya adalah ekonomi, dan untuk mendukung ekonomi dia perlu stabilisasi, karena itu pendekatannya keamanan, karena itu aparat keamanan dibawa ke ruang politik, diberikan gula-gula menempati posisi menteri, kepala daerah, dan lain-lain, karena dia butuh klientelisme, itu namanya sekarang, menundukkan aparat keamanan untuk mengikuti maunya dia, ya dikasih gula-gula gitu. Dan Orde Baru juga melakukan pembungkaman kebebasan berpendapat, kriminalisasi, memerintah dengan by law, bukan dengan rule of law, tapi rule by law. Hukum-hukum diciptakan sehingga seolah-olah tindakannya sah, padahal sebenarnya tidak sah secara konstitusi. Tapi Kepresnya ada, Kepres tentang pemberian proyek nasional kepada anaknya Soeharto misalnya, itu by law bukan off law. Ciri-ciri yang lain adalah dia melakukan kooptasi kepada lawan-lawannya, baik lembaga, kepada orang yang dianggap akan jadi lawannya,
baik kepada masyarakat umum, ada NKK-BKK supaya mahasiswa tidak kritis, dia kemudian menempatkan jenderal untuk menjadi pimpinan serikat buruh, kemudian dia mengacak-ngacak partai politik, ada fusi dan selalu ditakut-takuti, ada banyak orang yang dipenjara hanya karena mau mencalonkan diri menjadi presiden, dan juga ada pemberedelan pers atau sebetulnya penghambatan pers. Nah sekarang saya mau tanya sama kita semua, mana dari itu yang tidak terjadi? Semua terjadi. Ada kooptasi. Saya punya tulisnya kooptasi partai politik, teman-teman juga pasti lebih hafal dari saya. Bagaimana Menkumham membuat pernyataan yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung untuk mengacak-ngacak P3 dan lain-lain ya. Mungkin intensitasnya, ada yang protes sama saya begini, tahun 98, kamu nggak ada sih waktu tahun 90-an yang sangat, atau artinya belum cukup besar untuk merasakan orang diculik, dibunuh, dan lain-lain. Ya, tentu saja kalau membandingkan apple to apple, jangan bandingkan Orde Baru 32 tahun dengan orang yang baru memerintah 6 tahun. Ya kan? Gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan tahun 90. Coba bandingkan dengan tahun 70-an, meskipun Orde Baru ada satu yang sangat parah, yaitu ketika naik dengan pembantaian massal. Tapi di luar itu, kalau saya mendengarkan aktivis pada tahun itu, maka mahasiswa semua juga mengeluh-elukan Pak Harto. Ada mahasiswa tahun 66 yang mengeluh-elukan ketika Soekarno barang-barang sulit, orang ngantri, tiba-tiba Soeharto bikin koperasi unit desa, swasembada pangan, dan orang-orang tiba-tiba merasa ini ada harapan baru. Jadi situasinya sebetulnya berulang dan sama. Tinggal kita lihat saja secara objektif apa yang terjadi pada masa Orde Baru dan sekarang itu. Itu mungkin jawaban saya ya. Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir dari yang belum dari Mas Hanif. Jika masalah pandemi ini melebar ke krisis sosial, apakah intensitas kriminalisasi ke masyarakat sipil akan meningkat tajam? Terima kasih. Seperti kalau pandemi apa? Sorry dari Mas Hanif. Melebar ke krisis sosial. Oke, iya. Terima kasih Mas Hanif, ini pasti bertanya karena tahu, bukan karena tidak tahu, dan sebetulnya ingin memberitahu kita semua bahwa ketika krisis ekonomi menjadi krisis politik, maka yang akan paling kena adalah orang-orang yang kritis. Kenapa? Karena rezim yang gagal tidak mau diketahui kegagalannya, karena itu dia akan memukul orang yang kritis. Dan dengan memukul itu, selain dia menyembunyikan kegagalannya, itu akan memberikan sinyal kepada yang lain kalau kamu kritis, kamu akan seperti mereka, dan karena itu orang-orang yang lain tidak akan melakukannya. Itu jawaban saya. Satu lagi, jadi kalau kita lihat pada tahun akhir-akhir pemerintahan Orde Baru dan juga di awal-awal pemerintahan Orde Baru, selalu ada kambing hitam. Kambing hitam ketika 27 Juli adalah PRD, ya, yang sayangnya, tragisnya banyak juga sekarang ada di lingkar kekuasaan gitu. Jadi memang nature-nya ketika ada krisis, maka penguasa membutuhkan kambing hitam. Dan kita sudah hafal dengan hal ini. Jadi selain jawaban-jawaban yang yang tidak praktis dari saya ini, mungkin kita, atau saya ingin sebetulnya kalau waktu lebih banyak kita semua memikirkan jawaban-jawaban praktis, bagaimana kalau masa yang kita takutkan itu datang, masa ketika krisis ekonomi semakin parah dan kemudian membawa krisis politik, dan kemudian pengkambing hitaman terjadi. Semoga tidak terjadi, tapi kita harus bersiap menurut saya untuk saat itu kalau datang. Semoga tidak. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir dari kawan-kawan ya, karena waktunya sudah jam segini dan kita selesai pas jam 5. Untuk menutup, Mbak Asvin boleh memberikan closing statement, termasuk untuk saya ini sih senang dengan kawan-kawan yang tidak hanya mengajukan pertanyaan, tapi juga menyampaikan ketakutannya seperti itu. Jadi rasa kita tahu, oh ternyata memang benar ada dampaknya
dari kriminalisasi yang terjadi ini ada dampaknya ke masyarakat. Dan mereka terima kasih sekali sudah mau memberitahu kita tentang ketakutan-ketakutan itu, dan bagaimana mungkin setelah apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sedikit pencerahan seperti itu, untuk tidak takut lagi. Mbak Aswin boleh closing statement-nya? Ya, terima kasih. Kirana sebetulnya meng-highlight sesuatu yang sangat penting, mungkin paling penting, yaitu ada teror yang sekarang diproduksi dan kita semua terteror, kita semua takut. Tetapi ketika ketakutan itu kita ungkapkan, maka ketakutan itu tidak lagi membayangi gitu ya, seperti bayang-bayang hitam yang lebih menakutkan, tapi dia menjadi lebih nyata. Dan kalau ketakutan menjadi nyata, maka dia akan mengurangi ketakutan kita, karena kita jadi punya rencana yang lebih sistematis untuk melawan ketakutan itu. Saya mau mengucapkan terima kasih tadi semua untuk pertanyaan, tanggapannya, karena semakin memperjelas ketakutan atau momok apa sebetulnya yang sedang menghinggapi kita di era pandemi, dan dengan itu kita tadi sebetulnya sudah ketemu jawaban-jawaban untuk bersiap-siap menghadapi ketakutan itu kalau datang. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Aswin, waktunya 1,5 jam kita ngobrol tentang ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah datang bergabung di diskusi kali ini. Sampai berjumpa di diskusi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga diskusi minggu ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.